Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Taib, masih dalam fasal atau subbab berkenaan dengan al-adhkar ba'da salam, zikir-zikir setelah salam. Sekarang hadis yang kelima yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah dalam Kitabul Adhkar wal Adab. Qala hafizahullahu ta'ala, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin thalatha wa thalathin wa hamidallaha thalatha wa thalathin wa kabbarallaha thalatha wa thalathin fatilka tis'atun wa tis'un. Wa qala tamamal mi'ah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahr. Makna zabadil bahr ma ya'lu ma'al bahri inda hayajanihi. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bertasbih 33 kali fi duburi kulli shalah, yakni setelah salam. Dubur bermakna setelah salam, duburi kulli shalah, 33 kali. Kemudian memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah 33 kali, kemudian bertakbir 33 kali, fatilka tis'atun wa tis'un, maka totalnya 99 kali. Wa qala tamamal mi'ah, kemudian digenapkan 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang mengamalkan ini maka akan diampuni semua kesalahannya, walaupun kesalahannya sebanyak buih di lautan. Kata beliau, zabat yakni ma ya'lu ma'al bahr, apa yang terdapat di bagian atas, paling atas air laut ketika dia hayajani, bergejolak atau seperti ketika ombak datang ke pantai kemudian membawa zabat, membawa buih-buih. Baik, ini zikir berikutnya dalam zikir-zikir habis salam, yaitu membaca tasbih, kemudian tahmid dan takbir. Para ulama menyebutkan bahwa ada 5 kaifiat atau ada 5 hadis yang menerangkan tentang kaifiat tasbih, takbir dan tahmid ini. Ada 5 kaifiat. Kaifiat yang pertama dan ini yang paling sedikit, yaitu masing-masing 10 kali. Tasbih 10 kali, kemudian tahmid 10 kali dan takbir 10 kali. Ini warid dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, riwayat Ashabus Sunan, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Tasbih 10 kali, kemudian tahmid 10 kali dan takbir 10 kali. Kemudian kaifiat yang kedua adalah masing-masing 25 kali. Masing-masing 25 kali. Yaitu subhanallah 25 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali dan 25 kali maksud saya. Subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, la ilaha illallah 25 kali dan Allahu akbar 25 kali. Ini ada tambahan la ilaha illallah 25 kali. Ini warid dari hadis Zaid ibn Thabit riwayat Imam An-Nasai. Hadis Zaid ibn Thabit riwayat Imam An-Nasai. 6. Jadi 4 kalimat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, masing-masing 25 kali. Kemudian kaifiat yang ketiga adalah apa yang disebutkan di sini. Kaifiat yang ketiga adalah membaca masing-masing subhanallah, alhamdulillah dan Allahu akbar masing-masing 33 kali. Jadi totalnya 99 tanpa ada kalimat selengkapnya, tanpa ada kalimat yang menggenapkan 100. Jadi zikir jenis yang ketiga ini 99 kali. Tasbih 33, tahmid 33 dan takbir 33. Ini tersebut dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian cara yang keempat, kaifiat yang keempat adalah
disebutkan apa yang tersebut di sini oleh beliau rahimahullahu taala, yaitu tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali, ya. Kemudian ini 99, kemudian ditambahkan yang 100 seperti yang disebutkan di hadis ini. Dan ini tersebut dari hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Baik, ini cara yang keempat. Kemudian cara yang kelima, jadi cara yang keempat yang beliau sebutkan di bab di sini. Ya, ini cara yang keempat. Kemudian cara yang kelima, tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali, kemudian yang 100 ditambahkan takbir 1 kali. Berarti takbirnya 34. Jadi totalnya juga 100, cuman takbirnya 34. Ya, jadi kalau kita mau ulangi, tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Jadi totalnya juga 100. Nah, ini warid dari hadis Zaid bin Sabit, riwayat Imam An-Nasai juga. Nah, yang tersebut di atas. Nah, ini 5 kaifiat yang warid dalam tasbih, takbir dan tahmid sehabis salat. Dan dengan mengetahui adanya varian, ya, adanya beberapa amalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk merupakan bentuk bentuk keluasan dalam Islam, ya, di mana setiap muslim bisa menyesuaikan dengan kondisinya, yang mana yang dia baca, kapan dia kadang seorang habis sholat tidak bisa menunggu waktu yang lama, dia punya urusan yang wajib atau bahkan mungkin yang harus dia kerjakan, walaupun itu perkara dunia tapi perkara tersebut penting, maka dia bisa memilih yang pertama masalah yang cuman 10 kali masing-masing, ya. Dan demikian seterusnya, ya. Kemudian sebagaimana yang sudah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya dalam dzikir-dzikir salat yang memiliki beberapa kaifiat di situ, disunnahkan bagi seorang untuk membaca semuanya tapi bergantian. Ya, misalnya di salat ini dia baca kaifiat yang pertama. Ya, kemudian di salat berikutnya dia baca kaifiat yang kedua, dan demikian seterusnya. Demikian pula di sini. Ya. Di sini ada 5 opsi zikir, tasbih, takbir dan tahmid habis salat. Maka yang paling afdol, dan ini merupakan mazhab ahlul hadis, adalah dia tanwi'. yakni kadang habis sholat duhur misalnya dia baca cara atau kaifiat yang kelima, kemudian habis sholat asar dia baca pakai kaifiat yang keempat, dan seterusnya. Dia ganti-ganti supaya apa? Semua sunnah ini tetap terjaga, semua sunnah ini, cara ini tetap terjaga dan ada yang mengetahuinya. Dan ini diantara manfaat mentanwi amalan. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan Al-Hafidz Ibnu Rajab. Al-Hafidz Ibnu Rajab bahwa pada amalan-amalan yang memiliki beberapa kaifiat, varian kaifiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dilakukan semuanya secara bergantian. Kadang ini, kemudian berikutnya yang ini, berikutnya yang itu, dan seterusnya. Taib. Kemudian kita kembali ke hadis yang disebutkan di sini oleh beliau. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Takbir 33 kali. Bagaimana cara mengucapkan 33 kali ini? Ya. Di hadis ini dari perawinya, kalau nggak salah dari Suhail bin Abi Saleh, ya, dari Suhail bin Abi Saleh disebutkan kaifiatnya, bahwa ada obrolan di antara perawi, dan dari obrolan mereka, ya, kita bisa petik dua kaifiat. Kaifiat yang pertama dia baca tasbih dulu 33 kali, baru tahmid dulu 33 kali, baru takbir 33 kali. Kaifiat yang kedua, dan ini yang disebutkan oleh Suhail bin Abi Saleh, ya, yang meriwayatkan dari ayahnya dari Abu Hurairah. Cara kaifiat yang kedua adalah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. 1. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. 2. Demikian sampai 33 kali. Jadi tidak memisahkan zikir tersebut, melainkan digandengkan. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ya, digandengkan dengan huruf waw. Ya, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ya. Dan ini disebutkan oleh sebagian masyayikh seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, ini merupakan kaifiat yang afdal, wa illa dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya boleh. Baik tersendiri masing-masing 33, atau dibaca ketiganya langsung dianggap satu kali, kemudian diulangi sebanyak 33 kali. Nah, mengapa dianggap bahwa menggabungkan ketiganya ini, ya,
itu dianggap lebih afdal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dan demikian seterusnya. Afwan, wallahu akbar maksud saya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Demikian pula di kaifiat yang ke berapa tadi? Yang kedua adalah la ilaha illallah, berarti ditambahkan juga la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Mengapa menggabungkan semuanya dalam satu kali baca itu lebih afdal dibandingkan sendiri-sendiri? Setidaknya ada dua alasan yang dikemukakan. Yang pertama, bahwa itu lebih menjaga fokus. Lebih menjaga fokus. Mengapa? Karena kalau mengucapkan subhanallah tersendiri, subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 33 kali, mungkin dia hanya akan bisa fokus di, kalau dia tidak menjaga baik dirinya, mungkin dia hanya akan fokus di zikir-zikir pertama. Sudah masuk zikir ke-10 ke belakang, karena lisannya mengucapkan satu hal yang sama, akhirnya terbiasa. Sampai dia melamun pun dia bisa ucapkan. Ya. Tapi kalau dia mengucapkan kata-kata yang berbeda, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, atau kalau tambahan wala ilaha illallah, wallahu akbar, maka lisannya mengucapkan hal yang berbeda. Setiap kali berbeda, sehingga fokusnya akan tetap tinggal, akan hatinya tetap akan fokus dan khusyuk dalam berzikir. Berbeda kalau mengulangi kata yang sama berulang-ulang, ini kadang menghilangkan fokus. Ini yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa lebih afdol menggabungkan semuanya dalam satu zikir dibandingkan berzikir sendiri-sendiri? Dikarenakan kandungan pujian kepada Allah Ta'ala ketika digabungkan jadi satu, dari dua pujian yang berbeda digabungkan jadi satu, maka maknanya lebih mendalam jika disendirikan. Maksudnya begini, subhanallah maknanya ini, subhanallah maknanya ini, alhamdulillah maknanya ini. Tapi ketika digabungkan subhanallah alhamdulillah, maka ini melahirkan makna yang lain, melahirkan makna yang lain. Dan ini dibahas dalam salah satu kaidah dalam asma wa sifat, ya, bahwa nama Allah Subhanahu wa taala ketika bersendiri memiliki satu makna nama yang kedua ketika bersendiri memiliki satu makna, dan ketika digabungkan dua nama ini maka memiliki makna yang berbeda. Al-Ghafur memiliki satu makna tertentu, Ar-Rahim memiliki makna tertentu. Ketika digabung Ghafurur Rahim, ini memiliki makna yang baru yang tidak ditunjukkan oleh nama-nama ini ketika bersendirian, ketika sendiri-sendiri. Maka demikian pula di sini subhanallah ada makna tersendiri, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tapi ketika pujian ini digabungkan jadi satu, maka ini lebih mendalam maknanya. Lebih mendalam maknanya. Taib. Ini dua yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu taala, mengapa lebih afdol digabungkan semuanya dalam satu zikir dibandingkan berzikir dengan satu persatu lafadznya. Walaupun sekali lagi dua-duanya adalah perkara yang dibolehkan. Taib. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian zikir yang keenam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut." Siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca ayat kursi di akhir setiap salat wajib, maka tidak ada yang mencegahnya masuk surga kecuali kematian. Kecuali kematian. Ini keutamaan, ya, bahwa tidak ada yang mencegah dia masuk surga kecuali meninggal. Taib. Ini di antara zikir berikutnya membaca ayat kursi. Yani ayatul kursi, satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang disebutkan di dalamnya tentang kursi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Nah, siapa yang membaca ayat kursi setelah atau di akhir salat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Nah, ayat kursi ini para ulama sepakat bahwa ayat kursi ini dibaca sir. Ya, ayat kursi ini dibaca sir, tidak dibaca jahar. Tidak dibaca jahar. Kita akan terangkan nanti insyaallah taala. Jelas para ulama sepakat bahwa ayat kursi ini dibaca sirron. Nah, kemudian hadis yang terakhir dikatakan di sini oleh beliau hafizahullahu taala an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu annahu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzati dubura kulli shalah. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya untuk membaca muawwidzat di akhir setiap salat. Yang dimaksud dengan al muawwidzat di sini, ya,
bil muawwidzat adalah Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Karena itulah dalam riwayat Abu Daud, dalam sebuah riwayat Abu Daud dikatakan bil muawwidzatain, ya, bil muawwidzatain. 6. Dengan dua surah perlindungan, yakni Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan Nas cuma dua surah. Surah Al-Falaq, surah An-Nas. Tapi kenapa didatangkan dalam bentuk jamak? Bil muawwidzat. Bil muawwidzat. Kalau di riwayat lain bil muawwidzatain sudah jelas. Muawwidzatain muannas. Muawwidzatain muannas. Adapun di sini muawwidzat didatangkan dalam bentuk jamak. Ya, padahal Al-Falaq dan An-Nas cuma dua surah. Kata para ulama, di Al-Falaq dan An-Nas dibawakan dalam bentuk jamak muannas salim bil muawwidzat. Ini biiktibar banyaknya hal-hal yang dimintai perlindungan kepada Allah Ta'ala dalam dua surah ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian di An-Nas, ya, ilahin nas min syarril waswasil khannas. Ada totalnya ada 5 semuanya. Nah, karena banyaknya hal yang kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala, maka didatangkanlah dalam bentuk jamak al-muawwidzat, yakni hal-hal yang kita minta perlindungan darinya. Ya, karena totalnya ada 5 perkara yang kita mintai perlindungan, ya. Kita mintai perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 2 surah ini, 5 atau 6 perkara. Baik. Kemudian hadis Uqbah bin Amir ini zahirnya menunjukkan bahwa yang dibaca habis salat cuma Al-Falaq dan An-Nas. Apakah dibaca juga Qul huwallahu ahad? Karena Qul huwallahu ahad tidak masuk dalam kategori al-muawwidzat. Tidak ada a'udzu birabbi, ya, Qul a'udzu birabbi dalam Al-Ikhlas. Yang ada adalah Qul huwallahu ahad. Jadi Qul huwallahu ahad bukan muawwidz. Ya, namun apakah dia dibaca atau tidak? Disebutkan dalam sebagian riwayat ada tambahan seperti itu, Qul huwallahu ahad wa al-muawwidzatain. Wallahu a'lam bissawab. Maka dengan demikian, maka selayaknya juga dibaca Qul huwallahu ahad bersama dengan Al-Falaq dan An-Nas di akhir salat, di zikir-zikir habis salat wajib. Nah, wallahu taala a'lam bissawab.